Baik, nak. Tadi ada yang tanya ya tentang nomor 3. Ya, ada yang tanya tentang nomor 3. Ya, nomor 3 ini ya insya Allah kelihatannya saja rumit ya. Tapi kalau kalian bisa menyelami tentang keunikan matematika, insya Allah ini akan menjadi sederhana ya. Baik, untuk soal nomor 3 kita mulai ya. Bismillah. Nah, sekarang Ananda sekalian tolong perhatikan. Saya akan bacakan soal nomor 3 ini ya. Jika M pangkat 3. Nah, ini kendalanya. Sebagian besar anak-anak kalau sudah kena pangkat-pangkat begini nggak suka ya. Jika M pangkat 3, oh terbalik. 2 ya saya M-nya pangkat 2, N-nya pangkat 3, M pangkat 2 dikali N pangkat 3 ditambah 2, hasilnya 130. Sementara setengah dari M sama dengan 4 dibagi N. Persamaan berikutnya, O pangkat 3 dikurang 1 bagi 2 dikurang 26,5, hasilnya min O pangkat 3 dibagi 2. Pertanyaannya, berapakah hasil dari penjumlahan ketiga variabel ini? M tambah N tambah O. Nah, kalau jawab soalnya, ya perhatikan ya, kalau jawab soalnya itu merasa beban dengan soalnya, maka ya soalnya akan kelihatannya sulit. Tapi sebenarnya kayak tadi saya bilang ya, matematika itu intinya nak ya, intinya pasang ya dan mencari kesamaan. Sekarang perhatikan persamaan yang kedua ini. Ada sesuatu yang kemudian menjadi penyegaran di kepala kalian nak. Apa itu? Setengah M. M dibagi 2 sama saja dengan setengah M. M bagi 2 sama dengan 4 dibagi N, gitu kan? Nah, ke depan kalian bisa perhatikan baik-baik letaknya. Saya mau tanya nih sama anak Imam Syafi'i. Yang di atas ini apa, nak? Apa ini? M. Apa, nak? Ayo jawab yang Imam Syafi'i di atas ini apa? M ya? Pembilangnya M. Kalau di sini pembilangnya berapa, nak? Angka berapa itu? Ya sudah, berarti M-nya itu sama dengan 4. Gitu aja repot. Selesai, M-nya 4. Sekarang yang di bawahnya. Di bawahnya. N. Ini 2. Kan letaknya sama. Berarti N-nya berapa, nak? Ya, pandai. N-nya 2. Sudah selesai. M-nya 4. N-nya 2. Siap. Coba tes. Kalau M-nya 4. 4 bagi 2 berapa, nak? 2. N-nya 2. 4 bagi 2 berapa, nak? Bukankah sama? Maka benar persamaannya sama. Udah jelas. M-nya 4. N-nya 2. Gitu, nah. M-nya 4. Nah, ini nih. M-nya 4. N-nya 2. Berarti 4 tambah 2 ada berapa dah? 6. Tinggal cari nilai O saja. Nah, sekarang tolong kalian juga ingat-ingat hafalannya, nak. Tentang perpangkatan 3. Dan harapan saya ini kalian hafal. 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Berapa? 8. 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3. Berapa, nak? 27. 27. Nah, betul. 4 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4 itu 64. 5 pangkat 3. 125. Itu dihafal. Nah, sekarang apa buahnya kalau kalian menghafal? Buahnya adalah kalian bisa melihat kedekatan. Coba lihat soal ini, nak. Soalnya ini angka berapa ini? Angka berapa ini? 26,5. Apakah dia dekat dengan 1, 8, 27 atau dekat dengan 4?
Ya, dia dekat dengan 27. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya O-nya sama dengan 3. Sudah selesai O-nya 3. Coba tambah. 4 tambah 2. 4 tambah 2. 6. Tambah 3. 9. Ya, sudah. Jawabannya B. B sama dengan 9. Selesai. Kan nggak ada lagi yang repot, nak. Udah, jawabannya 9. Oh, Pak, nggak percaya. Buktikan. Boleh, diboleh. Nah, boleh buktikan. Kembali ke persamaannya. Apa persamaannya, nak? O pangkat 3 dikurangi 1/2, gitu kan? Dikurangi 26,5 sama dengan min O pangkat 3/2. Ingat, nak, matematika itu judulnya tadi yang saya ulang-ulang tadi, nak, di awal, ya. Membentuk kesamaan. Membentuk, nak, kesamaan. Inilah prinsip dasar dari pembelajaran matematika di sekolah. Membentuk kesamaan. Supaya sama, perhatikan, nak, supaya sama, maka bentuk O pangkat 3 kurang 1 bisa saya ubah menjadi, saya ubah ya, dengan warna hijau, supaya berubah, nak, berubah. O pangkat 3 kurang 1 menjadi O pangkat 3 kurang 1 masing-masing per 2. Ulang lagi ya. O pangkat 3 kurang 1 bagi 2 bisa diubah menjadi O pangkat 3/2 kurang 1/2. Dikurang, sementara, nak, 26,5 bisa diubah menjadi penyebutnya 2. Tinggal kalian kali saja. 26,5 kali 2. Berapa, nak? 26,5 kali 2. Berapa, nak? 53. Maka 26,5 boleh kalian ubah menjadi 53/2. Sama dengan min O pangkat 3/2. Sekarang lihat, nak, lihat. Semua penyebutnya sudah sama-sama 2. Maka bisa dianiaya, bisa dicoret. Sekarang persamaannya tinggal O pangkat 3 kurang 1 kurang 53 sama dengan min O pangkat 3. Maka kumpulkan sama-sama O-nya. O yang ini pindahkan ke sebelah kiri, maka jadi O pangkat 3. Min pindah jadi plus, maka jadi O pangkat 3. Min 1 pindah ke kanan jadi plus 1. Pertanyaan saya, nak, min 53 pindah ke kanan tetap min 53 atau jadi plus 53? Plus 53. Akibatnya, nak, O pangkat 3 tambah O pangkat 3 kan jadi 2 O pangkat 3. 1 tambah 53 berapa? 54. Berarti O pangkat 3 sama dengan 54 bagi 2. Berapa, nak, 54 bagi 2? 27. Itu kan dia, nak, hafalan tadi. Berarti O pangkat 3 sama dengan 27. Padahal 27 itu 3 pangkat 3. Maka jelas kan O-nya 3. Kayak gitulah matematika. Sederhana. Nah, seperti itu matematika, nak. Sederhana saja sebenarnya. Jadi tolong, ya, jangan takut lagi dengan matematika. Jangan takut lagi, nak. Matematika ujian levelnya rendah dibandingkan matematika sekolah. Cuma, ada cumanya, nak. Kalian harus mampu menjawab soal dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Itu masalahnya. Perlu saya sampaikan, anak-anak sekalian, ya. Perlu saya sampaikan, tidak semua kemudian, ya, kami menuntut semua anak Imam Syafi'i jadi ustadz, misalnya. Semua anak Dar Maryam, ya, tidak semua kemudian diharapkan jadi ustazah, enggak. Kalian harus mengambil pos-pos yang penting, ya. Kayak Imam Syafi'i misalnya, nak. Nanti bulan 11. Sekarang bulan berapa, nak? Bulan 11 nanti ada jalur penerimaan polisi dari jalur repro, prestasi, hafalan. Bisa pakai hafalan Quran. Kalian boleh mengisi pos-pos ini, ya. Dan tidak sedikit sudah alumni Imam Syafi'i
yang sudah jadi polisi. Kalian bisa, nak? Ya, bisa. Ya, yang memang ingin ke Timur Tengah, siap-siapkan terus berkas untuk di-apply. Bisa, nak, Masya Allah. Artinya, nak, jangan malas-malasan sekarang. Ya, jangan malas-malasan sekarang. Baik, kita lanjutkan. Ya, saya rasa ini cukup jelas ya untuk nomor 3 ini. Ya, cukup jelas. Sekarang saya akan beranjak ke soal nomor 2. Ya, boleh catat sebentar, catat sedikit, nak, catat sedikit. Apa yang penting dicatat ya, jangan ragu-ragu, nak. Ya, silakan dicatat apa yang dirasakan penting ya, boleh dicatat. Nanti insya Allah video ini akan saya share kembali kepada kalian untuk kalian pelajari lagi. Ya, saya punya tekad ya, saya ingin pembelajaran seperti ini terus ya, bisa berkesinambungan selama kalian masih di kelas 12 ini, nak. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Ya, kita lanjut nomor 2, tapi nomor 2-nya tenggelam nih, nomor 4 aja. Nah, ini nih. Ya, nomor 4. Nomor 4 ya. Anak-anak sekalian, kalau melihat tradisi soal SNBT ya. Nanti di SNBT ini, nak, banyak soal yang pertanyaan bukan menghitung. Bukan menghitung berapa angka, berapa nilai. Enggak, bukan menghitung. Tapi hanya membandingkan. Hanya membandingkan. Ya, kita membandingkan. Baik, sekarang tolong konsentrasi, nak. Untuk membandingkan ini, kita akan dihadapkan pada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkinannya A lebih besar daripada B. A lebih besar daripada B. Contohnya 5 lebih daripada 3. Atau A ya, atau A lebih kecil daripada B, makanya saya buat A-nya kecil, B-nya besar. Ulang lagi, kemungkinan pertama. A lebih besar daripada B, atau A lebih kecil daripada B. Keduanya ini maknanya A tidak sama dengan B. Makanya bisa jadi lebih besar atau jadi lebih kecil. Itu ya. Dan permisalan berikutnya yang mungkin adalah A sama dengan B. Jadi, nak, kalau membandingkan, perhatikan ya, kalau membandingkan dua hal, maka kita dihadapkan pada 3 kemungkinan. Bisa jadi A lebih dari B, bisa jadi A kurang dari B, atau A sama dengan B. Cuma di sini rambu-rambu ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Nah, yang keempat ya. Hati-hati, nak, dengan jawaban A dan B tidak bisa dibandingkan. Nah, perhatikan nih. Ini kebiasaan jawaban ya. Untuk tipe-tipe soal yang jelas perbandingannya, untuk perbandingan yang jelas, maka jawabannya, nak, salah satu di antara ketiga ini ya. Kapan ini, nak? Kapan? Kalau perbandingannya jelas. Nah, perhatikan, nak. Saya ulang lagi. Kalau tipe perbandingannya membandingkan sesuatu yang jelas, maka jawabannya bisa A lebih dari B, atau A kecil dari B, atau A sama dengan B. Tapi kalau nggak jelas, hati-hati ya. Kalau nggak jelas, hati-hati, nak. Jawabannya cenderung yang keempat.
A dan B tidak bisa dibandingkan. Contoh soalnya, nak. Ini contoh yang tidak jelas. Misalnya, A adalah harga dari HP. B adalah harga dari misalnya laptop. Saya mau tanya kalian, mana lebih mahal, HP dengan laptop? Apa ada, nak, HP yang harganya lebih mahal daripada laptop? Ada apa enggak? Ada harga HP yang lebih mahal daripada laptop? Ada apa enggak? Ada. Ada. Ada harga HP yang lebih murah daripada laptop? Ada apa enggak? Ada. Enggak jelas ini. Maka kalau untuk soal yang seperti ini ya, yang tidak jelas seperti ini, maka jawabannya pasti bukan salah satu dari jawaban yang di atas. Maka jawabannya yang di bawah. A dan B tidak bisa dibandingkan. Karena belum tentu harga HP pasti lebih murah daripada laptop. Belum tentu. Nah, ada harga HP tertentu yang lebih mahal daripada laptop. Logis? Alhamdulillah. Baik, sekarang untuk soal ini gampang ya. Untuk soal ini gampang, nak. Saya mau tanya ke kalian baik-baik nih. Coba lihat, nak. Saya mau lihat ya, mau mempertunjukkan. Ini angka berapa nih? 25. Ini angka berapa, nak? Angka berapa? 26 dengan 25 besar mana? Ya, 26. Nah, itu logikanya ya, nak. 26 itu lebih daripada 25. 25 milik siapa? Milik A. 26 milik siapa? Milik B. Kesimpulannya apa? Ya, A lebih kecil daripada B. Kenapa? Karena nilai sepertiga itu relatif sama dengan 0,333 dan seterusnya. Untuk desimal seperti ini, nak, ya, bentuk pecahannya bisa diubah menjadi sepertiga atau dalam persennya menjadi 33/3%. Artinya sepertiga itu ya sama dengan 33/3%. Maka maknanya kita hanya membandingkan angka 25 dengan 26. 26 lebih daripada 25. Maka jawabannya B lebih daripada A. Paham? Paham? Saya ulang. Sekarang bandingkan ini. A, kalau A itu, nak, harga kangkung. A apa, nak? Apa harga kang? B harga emas. Maka jawabannya A lebih besar B, A lebih kecil B, atau A sama dengan B. Coba jawab. Ulang lagi. A harga kangkung. B harga emas. Maka jawabannya A lebih dari B, A kurang dari B, atau A sama dengan B. Yang mana yang betul? Ya, jawaban yang betul adalah tidak bisa dibandingkan. Kenapa? A harga kangkung, cuma nggak ada ukurannya. Kangkungnya sebanyak apa? Bisa jadi harga kangkung 1 truk. Kangkungnya 1 truk, nak. B harga emas, emasnya 1 gram. Bisa jadi harga kangkung yang 1 truk lebih mahal daripada harga emas yang cuma 1 gram. Maka untuk soal yang belum jelas, hati-hati, nak, hati-hati. Untuk yang belum jelas, hati-hati, jawabannya itu cenderung A dan B tidaklah bisa dibandingkan. Itu catatan tuh. Banyak sekali anak-anak yang kemudian salah gara-gara kurang teliti saja. Untuk mendapatkan A lebih besar B atau A kurang dari B atau A sama dengan B itu hanya bisa dilakukan kalau nilainya jelas. Sementara kalau nilainya tidak jelas, maka jawabannya tidak boleh salah satu di antara ketiganya. Harus yang tidak bisa dibandingkan. Paham? Paham. Baik ya. Nah, boleh dicatat, nak. Catat sedikit, catat. Rangkuman ini catat, nak. Ini yang mahal. Rangkuman ini yang mahal ya. Rangkuman ini, nak, yang mahal ya.
Karena bisa jadi nak kalian lihat bukunya saja, di buku ada, cuma di buku ya, buku itu nggak bisa ngomong. Guru bisa menyampaikan maksud isi buku. Buku itu hanya mewakili dengan aksara saja, tulisan saja. Ya, untuk ke depan kita akan siapkan satu pertemuan setiap pekannya. Ya, Pak. Satu pertemuan, tapi nanti masalah waktunya kita akan rembuk kembali ya. Jangan sampai nanti ya kalian nggak bisa karena berhalangan dengan tabrakan waktu dengan taekwondo misalnya ya. Jadi saya usahakan nak, ya kita cari waktu yang nggak apa ya. Oke, siap nak ya. Baik, sekarang berikutnya nak, satu soal lagi nak, satu soal lagi. Nah, satu soal lagi. Nah, ini dia nak, satu soal lagi ya. Masih dengan tema perbandingan. Masih dengan tema perbandingan. Nah, SNBT itu soalnya mudah. Tapi butuh cepat. Ya. Secara kualitas, soal tes masuk kuliah SNBT itu gampang dijawab. Gampang. Mudah dia, nak. Cuma kita terkendala dengan terbatasnya waktu. Jadi apa yang harus dilakukan, nak? Yang harus dilakukan adalah belajar untuk menyingkat, ya. Contoh soal ini misalnya. Ada angka spesial, nak. Ada angka yang spesial. Angka khusus. Dalam matematika, angka khusus itu, nak, adalah 0 dan 2. Angka khusus itu, nak, adalah 0 dan 2. Kenapa demikian? Saya uraikan ya. Perhatikan, nak. 2 tambah 2, berapa, nak? 4. 2 kali 2 berapa, nak? 4. Ya, untuk angka 2, nilai penjumlahannya sama dengan nilai perkaliannya. 2 tambah 2, 4. 2 kali 2, 4. Begitu juga dengan angka 0. 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 kali 0 juga hasilnya 0. Tapi tidak semua angka berlaku sifat ini, nak. Seakan-akan ingin saya gambarkan begini, nak. Oh, gitu. Oke, bro. Seakan-akan begini, nak. Seakan-akan begini. Untuk 0 dan 2, untuk 0 dan 2, ya, untuk 0 dan 2, untuk 0 dan 2, tambahnya sama dengan kalinya. Tambahnya sama dengan kalinya. Saya ulang lagi maksudnya. 2 tambah 2 sama dengan 2 kali 2. Begitu juga. 0 tambah 0 sama dengan 0 kali 0. Begitu juga, nak. Tapi tidak untuk angka yang lain. Untuk bilangan-bilangan antara 0 sampai 2, tambahnya lebih besar daripada kalinya. Untuk bilangan yang lebih dari 2, tambahnya lebih kecil daripada kalinya. Kok gitu, Pak? Contohnya misalnya. Sebuah bilangan yang lebih dari 2, contoh gampangnya adalah 3, 4, 5, 1000, sejuta. 3 misalnya, 3. Bukankah 3 tambah 3? Berapa, nak, 3 tambah 3? Itu lebih kecil daripada 3 kali 3. Berapa 3 kali 3? Ya, 6 lebih kecil daripada 9. Berarti kesimpulannya apa, nak? Untuk bilangan yang lebih dari 2, tambahnya lebih kecil daripada kalinya. Atau bahasa mudahnya, nak, kalinya lebih besar daripada tambahnya. Tapi kalau bilangan itu di antara 0 sampai 2, justru tambahnya yang lebih besar daripada kalinya. Contohnya apa, Pak? 1. Bukankah 1 lebih dari 0 dan kecil daripada 2?
Saya mau tanya kalian, nak. 1 tambah 1 berapa? 1 kali 1 berapa? 1 kali 1, 1. Bukankah 2 lebih daripada 1? Iya apa enggak? Nah, kesimpulannya, nak. Kesimpulannya, untuk bilangan antara 0 sampai 2, nilai jumlahnya lebih daripada kalinya. Tapi kalau bilangannya lebih dari 2, jumlahnya lebih kecil daripada kalinya. Sekarang muncul pertanyaan. 57 itu bagian yang mana? Lebih dari 2 atau di antara 0 sampai 2? Lebih dari 2. Berarti maknanya apa? Kalinya lebih besar daripada jumlahnya. Sehingga konsekuensinya, ya, kalau Z sama dengan 57, maaf ya, Z sama dengan 57 pangkat 88 dikurangi 57 pangkat 87, sementara A hanya 57 saja pangkat 87, maka dipastikan untuk kasus yang ini ya, Z harus lebih besar daripada A. Ya, Z harus lebih besar daripada A. B jawabannya. B. Contoh mudahnya begini, nak. Contoh mudahnya. Saya ambil yang mudah saja ya, supaya kalian tidak takut dengan matematika, yang mudah saja. Saya akan pilihkan, bukan 57, nak. Lebih kecil daripada 57. Pokoknya lebih dari 2, 3. 3 ya. Sekarang anak lihat ya. 88 dengan 87 selisihnya 1 ya. 3 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 1 dengan 3 pangkat 1. 3 pangkat 2 berapa, nak? 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3 berapa? 9. 9 kurang 3? 9 kurang 3? Nah, 3 pangkat 1, 3. Bukankah 6 lebih daripada 3? ya. Itu baru 3, nak. Belum lagi kalau 4. Kalau 4 lebih heboh lagi. Apa itu? Contoh ya. 4 kuadrat itu 16, dikurangi 4, hasilnya 12. Lebih besar daripada 4 saja. Itu baru pangkat 2. Belum lagi kalau pangkatnya 3. Belum lagi kalau pangkatnya 5. Pangkatnya ya seterusnya. Soal kita pangkatnya 87. 88, 87 ya. Angkanya lebih dari 3. 57. Tentu nilainya ya nggak karu-karuan besarnya ya. Ya, maka jawabannya, nak, Z akan lebih besar daripada A. Nah, insya Allah, nak ya, ke depan saya akan coba lebih baik lagi ya. Mungkin ada tawaran dari pesantren Imam Syafi'i ya. Belajarnya di Imam Syafi'i nanti direkam pakai video ya. Bisa diikuti yang lain, mungkin lebih simpel lagi, boleh ya. Intinya, nak, saya ingin tunjukkan pada kalian, intinya mau. Hari ini belajarnya intinya mau, nak. Jangan terkendala dengan alasan. Ya, orang yang banyak alasan itu orang yang nggak pernah mau untuk maju. Selalu beralasan, bilang ini, bilang itu, nggak boleh. Kalian punya fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya, cobalah, nak, berani untuk belajar lebih mandiri dengan pembelajaran online. Baik ya, alhamdulillah, nak, kita sudah lalui pertemuan ini untuk hari ini ya. Sebagai awal saya sangat bahagia kalian begitu antusias, nak, tapi saya ingin sedikit demi sedikit ya memahamkan kalian. Kalau kalian mau, alasan itu bisa kemudian menjadi faktor yang ditiadakan. Cobalah lebih baik ya, lebih mandiri, lebih bertanggung jawab ya, lebih bisa membanggakan orang tua kalian. Mudah-mudahan semua anak-anak bisa mendapatkan cita-cita yang sesuai dengan apa yang didam-idamkan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, pamit ya.